Bagaimana caranya? Lihat, perhatikan ke sini. Kita niat nih, katakanlah pakai Syafi'i kan ada talafutnya ya. Dalam mazhab Syafi'i ada talafut. Nawaitul wudu'a ar-raf'il hadathi. Ya kan? Fardhan lillahi ta'ala. Tapi ada memang ulama yang mengatakan tanpa ditain fardhan juga apa-apa karena ada ta'in anil hadatsnya itu. Jadi tetap masuk hukum ta'in hadasnya walaupun tidak disebut fardiyahnya. Tetapi kalau menyebut juga tidak jadi problem. Tapi biasanya nawaitul wudu'a ar-raf'il hadath lillahi ta'ala misalkan tanpa menggunakan fardhan. Mau menyebutkan boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Sudah. Setelah itu begitu kita ucapkan, ingat tangan kita untuk membasuh wajah itu sudah membasuh sebagian dari wajah. Jadi jangan habis niat sengaja aku mau berwudu, itu bagus sekali tulisannya itu, sempat lihat tulisan bagus lama pula habis ambil wudu. Nah itu tidak muqtarinan bi fi'li, tidak diikuti oleh perbuatan, tidak sah niatnya. Iya. Kalau sholat bagaimana? Inda awalil fi'li, ketika melakukan perbuatan pertama sekali dalam sholat. Jadi ketika niat usolli fardhas subhi, ya itu udah bergerak tuh. Bukan begini, lihat kiri kanan, Allahu Akbar. Nah, ini tak sah tuh niatnya tuh. Enggak muqtarinam. Makanya tadi ada kalimat dalam definisinya muqtarinam bil fi'li. Jadi kita niat usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah udah tuh. Udah keangkat tuh, Allahu Akbar. Jadi bisa dipahami? Jadi masuknya niat itu sudah berhubungan dengan bagian yang pertama dari perbuatan yang kita niatkan. Muqtarinam bil fi'li, berhubungan langsung dengan perbuatan itu. Ustaz, kalau saya niatnya di rumah, apalagi di rumah yang datang aja nengok kiri kanan saja tidak sah, apalagi yang di rumah. Bicara sedang wudu, makruh hukumnya, tidak membatalkan wudu. Hukumnya nanti ada tuh makruh yang makruh pada wudu, nanti ada. Coba saya lihat, masih ada nggak di sini? Di sini sunannya yang membatalkan wudu. Itu ada nanti. Yang membatalkan wudu 6 perkara. Nah, kalau nggak disebutkan di sini berarti tidak batal hukumnya, jadi makruh. Nah, berbicara ketika wudu. Termasuk di antara yang dijelaskan itu kalau ada orang datang, Assalamualaikum Ustaz. Kita diam dulu, selesaikan wudu, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setelah wudu. Apa kabar bro? Ente nanya aja lagi wudu tuh, makruh itu. Apalagi kalau bilang tinggal lihat orang lagi wudu malah ditanya. Itu ngomong juga itu. Tetap makruh walaupun cuma sekedar mengingatkan orang lain. Sama seperti kita sholat Jumat kan ya. Ngomong diam saja itu sudah menghilangkan pahala Jumat. Jadi kalau ada orang ngomong, "Bro, ini habis sholat Jumat kita makan Padang mau nggak?" Kita sholat Jumat dulu bro, nggak boleh bicara dosa. Ente udah bicara itu. Makanya penting ya sholat Jumat kayak gitu. Tapi tidak mengharamkan, tidak diharamkan. Artinya tidak haram, wudunya tetap sah. Cuma dia sudah melakukan sesuatu yang tidak disukai, dan jika dia tinggalkan dapat pahala, itu aja. Allahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan ya. Itu rukun yang pertama niat. Baik. Yang kedua, ghuslul wajhi wa ghaslul wajhi, mencuci wajah. Yang dimaksud dengan wajah ini jami'ul wajhi, semua wajah. Jadi yang dimaksud cuci wajah di situ semua wajah, jami'ul wajhi, semua wajah. Apa yang dimaksud semua wajah? Wajah itu ada ukurannya, ada batasan. Baik atas, bawah, kiri, kanan itu ada batasan. Nah, perhatikan. Nih, saya buka peci dulu sebentar ya, biar teman-teman tahu bagaimana itu wajah. Ini sekarang kita definisi wajah aja kadang-kadang salah. Pernah nggak lihat orang ambil wudhu? Nggak sah wudhunya itu.
Itu apa itu? Itu bersihin wajah lagi berwudu atau lagi garuk-garuk jerawat, itu apa maksudnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak sempurna mengenai seluruh wajah. Karena yang dimaksud dengan ghuslul wajhi, mencuci semua wajah. Saya baca dari kitab Fathul Qarib, disebutkan begini. Tulan secara vertikal di atas bawah tuh. Begini loh. Yang dimaksud dengan wajah ma baina manabiti sya'rir ra'si. Apa-apa yang diantara tumbuhnya rambut. Nah, tumbuhnya rambut nih yang paling depan nih. Ustaz, kalau tumbuhnya ada yang sedikit-sedikit sampai ke sini ini, sampai ke mata, Ustaz. Nah, itu tidak dihitung. Yang dihitung tetap yang pada adat itu. Yang adat itu. Karena nanti ada juga rambut yang numbuhnya di sini. Ini udah habis nih. Jangan cuci wajah sampai ke sini. Ada kan orang yang rambutnya numbuhnya di sini nih. Di sini udah kan numbuh nih. Nah, nanti dia cuci wajah sampai ke sini. Enggak, sini aja. Paham maksud saya? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada numbuh yang di sini, itu bukan yang adat itu. Ya, tetap wajib dibasuh. Nah, ini sampai di sini. Kira-kira sampai di sini ya. Tumbuh rambut itu yang di sini. Nah, dari sini semuanya itu harus kena. Yang atas tuh. Akhirnya mana? Wa akhiril lahyain. Apa itu lahyain? Lahyain dua tulang. Nih tulang ini nih. Tempat di mana gigi bawah itu tumbuh. Jadi bukan di sini. Di sini. Ini harus kena semua nih. Kalau tidak kena semua, maka wudhunya tidak sah. Ada orang wudhu sampai di sini doang. Dikit lagi, bos. Nah, kalau begini-begini aja tuh nggak sah. Maka sempurnakan wudhu dari sini ke atas sampai ke bawah. Boleh digunakan dua tangan, boleh digunakan satu tangan. Yang penting kalau belum kena ya putar lagi. Jangan dilepas dari wajah, diputarlah dengan air wudhu yang pertama tadi itu. Ambil wudhu, putar. Oh, udah habis nih, putar lagi. Memang enaknya dua muka. Oh, dua tangan, dua telapak atau dua muka. Dua telapak tangan. Itu lebih enak karena lebih mudah untuk mengenai semuanya. Sudah clear? Sudah sampai sini? Nah, kiri kanannya, ardannya, kiri kanannya itu adalah ma bainal udunaini, sampai dengan telinga. Telinga apa? Ya, ini kan ada nih tumbuhan telinga ini. Apa ini namanya nih? Saya nggak tahu ini. Apa namanya nih? Yang tumbuh dari telinga ini apa nih? Nah, ini harus kena semua nih. Hah? Jambang ini. Nah, jambang ini. Nah, jambang ini di wajah. Ini nih. Sebentar, saya perlihatkan dulu semua biar tahu. Apa ini? Saya tidak tahu nih namanya nih. Apa nih namanya? Nah, itu bahasa fitrah, bukan bahasa original. Jadi, nah, ini kan tumbuhan telinganya nih, yang tumbuh dari telinga. Maka sambungan dari wajah ke telinga ini semua harus kena nih. Ini harus kena semua nih. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini semua harus kena. Kiri dan kanan. Jadi kalau begini saja, ini kan nggak ada yang nggak kena nih, nggak sah wudhunya. Yang paling mengerikan lagi, ingat, di wajah itu ada bagian lekukan yang bisa saja air nggak nyampe. Lekukan mata dan lekukan telinga, tuh. Hidung. Karena di dalam mazhab Syafi'i, wudhu itu wusulul ma'ilal wajhi, kalau urusannya dengan wudhu pada wajah. Sampainya air pada seluruh wajah. Kalau airnya nyampai tapi nggak masuk ke dalam ini, nggak sah wudhunya. Maka bagaimana caranya? Masukkan tangan. Turunkan. Ulangi, saya ulangi ya. Habis diputar nih semuanya kena semua. Nah, masukkan ke dalam mata begini dengan dua jari, kemudian turunkan nih. Nah, masukkan ke dalam tengah-tengah itu. Dari atas sampai ke bawah nih, masukkan. Boleh dua tangan begini. Kena. Kenapa? Karena ini tempat lekukan. Kadang-kadang tuh ada telinga yang sampai ketutup. Jadi kalau disiram airnya nggak masuk tuh, nggak sah. Apa? Oh, hidung, telinga hidung. Saya udah bolak-balik ini. Gara-gara ingat ini jadi ke sini. Nah, tadi ingat ke sini jadi ke sini. Nah, jadi ini harus dimasukkan jadi karena takutnya dia nutup. Karena ini bagian yang kelipet dari wajah kita. Dikhawatirkan airnya tidak sampai, wudhunya tidak sah.
Kenapa? Ghuslu jami'il wajhi, maka mencuci semua wajah. Bisa dipahami sampai di sini cara mencuci wajah. Nah, biar dapat 3 kali bagaimana? Ya 3 kali air. Kenapa harus 3 kali air? Karena yang pertama tadi sudah dipakai, namanya mustakmal. Nggak boleh lagi dipakai ke air yang kedua. Maka ambil lagi, buang tadi air yang sudah dipakai, tahan lagi air yang kedua, yang suci mensucikan. Udah kita bahas dalam bab sholat. Jadi jangan sekali, 2 kali, 3 kali, nggak sah. Untuk 3 kalinya tidak cukup, karena masih pakai air yang sama. Sedangkan basuhan yang pertama sudah menjadikan air yang pertama tadi itu menjadi mustakmal, tidak boleh lagi dipakai yang kedua, maka harus tampung lagi air yang kedua. Ustadz, airnya sebanyak mana? Rasulullah itu kalau wudu itu nggak boleh banyak air ya. Ini saya bacakan hadisnya. Ini teman, saya pakai peci dulu, bentar. Masa ngajar nggak pakai peci? Tadi cuma contoh. Kalau pakai peci susah melihat di mana tumbuh rambut kan? Nah, ini coba perhatikan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini saya ambil dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, biar yang di online juga melihat kitabnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud, berwudu itu dengan 1 mud. Wa yaghtasilu bis sa', dan mandi dengan 1 sa', ila 5 amdad, sampai dengan 5 mud. 1 mud itu ada yang menjelaskan 1 mud itu tangan orang dewasa itu ketika dibuat seperti ini, jumlah air yang masuk ke dalamnya itu semuanya 1 mud gitu. Itu jumlah air wudunya Nabi itu. Kalau sekarang ulama-ulama sudah menghitung jumlah liternya. Jumlah liternya 1 mud ya. 1 mud 1 mud ya, sama dengan 0,688 liter. Kelihatan? 0,688 liter. Jadi nggak nyampe 1 liter. Setengah liter lebih sedikit. Mana tadi tempat tadi itu, mana saya? Mana ambil botolnya? Coba ambil botol kopi majelis. Nah, coba bawa sini. Yang sudah kosong jangan berisi, nanti saya keminum. Nah, yang kosong saja. Ya. Nah, coba botolnya. Nah, ini botol 1 liter nih. Ya. Ini botol ini 1 liter. Jadi kalau 0,688 liter itu, kalau ini setengah liter kira-kira seginilah. Tambah sedikit. Nah, jumlah air segini inilah yang dipakai oleh Rasulullah untuk kalau kita kan 1 ember. Kalau berwudu. Iya kan? Tidak salah orang kita kaya air, cuma ada tempat-tempat tertentu itu yang memang jumlah airnya sangat sedikit, maka sunnah menghemat air. Sunnah menghemat air. Maka Rasulullah mencontohkannya sampai hal yang sekecil-kecil begitu, coba. Sampai hal yang sederhana begitu. Rasulullah contohkan. Bayangkan kalau Rasulullah wudunya 1 ember, yang kasihan siapa? Orang Afrika. Kasihan betul tuh orang Afrika. Emang orang Afrika bukan umat Nabi, Pak? Maka Nabi dari sejak berwudu saja sudah begitu caranya. Itu 1 mud 0,688 liter. Mandinya 5 kali dari 0,688. 0,688 itu dikali 5. Berapa itu? Berapa liter itu? 3,5 liter Nabi mandi. Kalau kita 3,5 ember. Betul tidak? Iya kan? Itu pun kalau mandinya mandi di sore hari. Coba kalau mandi siang hari, apalagi bulan puasa, kalau bisa 10 ember. Betul nggak? Nah itu. Kenapa Nabi mencontohkan begitu? Ini menunjukkan pertama sunnah penghematan air. Yang kedua, hikmah lain yang bisa kita dapatkan bahwa Nabi meskipun tidak pernah keluar dari Mekah dan Madinah, tahu bahwa umatnya nanti ada yang kekurangan air. Kalau Nabi tidak mencontohkan bagaimana yang di Afrika, kalau kita mudah di Indonesia ngikutin.
Nabi wudhu sember, mudah kita ngikutin, orang kita kaya air. Tapi bagaimana saudara-saudara kita di Afrika yang kering kerontang mengikutinya? Maka Nabi ketika mencontohkan hal yang demikian itu menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh beliau, meskipun beliau tidak bertemu dengan saudara-saudaranya dan hidup di Afrika. Beliau tidak pernah menginjakkan kaki ke Nigeria, beliau tidak pernah menginjakkan kaki ke Kamerun, ke Ghana, ke Uganda, tempat-tempat kering yang lainnya, tapi beliau tahu dan bau bagaimana cara kita berwudu. Satu mut cuma air Nabi. Nah, sudah bisa pahami itu hikmahnya. Alhamdulillah.